Ya, buka itu kan ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi puncak kenikmatan dari proses hidupnya manusia. Nah, buka puasa itu kan buka setelah tidak makan seharian, terus kita merasa nikmat, terus ketemu Allah itu kan buka sejati, Mas. Yang Rasulullah mengatakan yang kedua nikmat ketemu Allah itu kan buka yang sejati. Nah, kalau sekarang ngomong nikmat buka yang sejati adalah liqa urab atau berjumpa dengan Allah, dengan pengasuh hidup kita. Nah, untuk para sufi, untuk kita yang memang tiap hari online sama Allah, kapan saya tidak ketemu Allah? Saya selalu ketemu Allah. Saya selalu ketemu Allah, mau jam pagi, mau subuh, mau duhur, saya selalu ketemu Allah. Dan tidak bahkan kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dia tidak bisa melihat jauh kecuali menemukan Allah. Dia tidak bisa merasakan angin berembus kecuali dia merasakan hadirnya Allah. Dia tidak bisa melihat apa saja dan berjumpa dengan apa saja kecuali menyadari perjumpaannya dengan Allah. Jadi sebenarnya kan untuk orang yang sudah dekat dengan Allah, maka kenikmatan kita dia selalu berbuka. Nah, maka bagi dia puasa sekedar tidak makan itu kan pekerjaan sangat ringan. Wong buka yang sejati adalah ketemu Allah yang terus-menerus itu kan gitu. Nah, jadi sekarang kalau kita ngomong menikmati berbuka itu kan memang manusia itu kan sampai sekarang tidak bisa memutuskan. Aku takon, Mas, manusia itu makhluk jasad atau makhluk roh? Kan tidak bisa dijawab. Semua ilmu tidak bisa jawab itu. Manusia itu makhluk rohani apa makhluk jasmani? Paling jawabnya ya jasmani ya rohani. Tapi yang substansial yang mana, jasmani atau rohaninya? Jelas bahwa jasmani kita akan berakhir di kuburan. Tapi kan kita tidak mati. Kan tidak ada manusia mati, Mas. Apa Rasulullah sudah mati? Kan tidak. Lah nek wis mati terus ya apa? Kan Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah itu mengalami transformasi wujud. Ya mungkin dari jasadiah ke ruhiyah atau apapun lah namanya, tapi belum pernah dirumuskan. Tapi pokoknya tidak ada manusia mati, wong Allah saja menjanjikan kholidina fiha abada. Manusia yang mengabdi kepada Allah, berbuat baik di dunia dan seterusnya itu akan dimasukkan surga kekal abadi. Wis kekal abadi pisan lah wis. Kekal tok wis terus kata abadi. Jadi Allah itu juga misterius. Maksudnya abadi dan kekal itu bedanya apa? Tapi jadi juga saya menyebutnya dua keabadian. Mungkin ada keabadian yang agak relatif, ada keabadian yang mutlak atau segala macam, saya tidak tahu. Tapi pokoknya berbuka itu adalah orientasi ujung perjuangan setiap manusia. Ada buka-buka kecil kayak Ramadan, ada buka-buka besar misalnya tercapai sesuatu keinginan, atau ada terkabulnya sesuatu yang sudah kita idam-idamkan lama dan seterusnya. Nah, berbuka yang sejati adalah ketemu Allah. Tapi itu relatif bagi orang yang memang setiap kali ketemu Allah. Kapan saya tidak ketemu Allah? Bagaimana mungkin saya tidak ketemu Allah? Karena seluruhnya ini adalah Allah. Tidak mungkin kalau tidak ada Allah. Jadi Allah itu bukan berada di aras, bukan berada di langit atau di bumi. Kita semua ini yang berada di dalam Allah. Jadi Allah itu kan tan kino yang ngopo tan kino kinro, tidak bisa kita bayangkan. Jadi tidak bisa kita rumuskan, tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita hisab dan seterusnya. Nah, jadi kembali ke soal berbuka tadi, ya puasa itu kan tambahan bonus kenikmatan. Gitu. Loh, wong Anda tiap hari sudah ketemu Allah, sudah selalu online dengan Allah, sudah sangat nikmat, tapi Anda tetap oleh Allah disuruh mundur dikit. Ojo mangan sirek, engkau maghrib aja, engkau ketemu aku menanya. Jadi itu kan seperti dinamika orang bercinta itu ya. Jadi orang yang pacaran atau orang yang bersuami istri itu kan kadang-kadang pergi dulu 2 hari supaya kangen terus ketemu lagi. Jadi Ramadan itu menurut saya adalah Allah sedang melakukan satu dinamika cinta, sehingga kita bisa menemukan buka-buka kecil setiap hari selama bulan Ramadan, meskipun kita sudah mengalami buka yang sejati yang besar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menurut saya kalau puasa menjadi kesengsaraan hidup dan kesulitan hidup itu berarti Anda belum manusia yang menyadari bahwa di dalam diri Anda itu terkandung semuanya, bahkan terdapat Allah kan gitu. Jadi puasa itu kalau bisa Anda wong kon menungso kok puasa iku lak cilik sih, wong gak badok lho. Wong gak ngombe gak mangan subuh sampai maghrib apa abote sih. Wis lah, itu masalah cilik lah. Nikmatilah itu, nikmatilah.
Dan selama Anda berpuasa itu lakukan segala yang terbaik. Saya selama Covid ini kan sembahyang saya naik 5-10 kali lipat, Mas. Dulu sholat malam kan sekali 2 kali, sekarang terus-terusan, Mas. Pokoknya ngeledak titik, oh jame sholat lagi, wudhu menaikkan nikmat. Mlebu kamar mandian nikmat, wudhu aja nikmat, karena saya merasa sedang bercinta sama Allah. Dan Allah pasti senang sama saya, karena saya jelas akan sholat kan. Jadi selama Covid ini kalau Anda dilang-dilang di rumah ya kalau bisa begitu amen ngenteni wah jam 00 iki dik aku tak sholat. Ya, setelah itu ndelok TV tak lapo-lapo sholat meneh gitu. Dan sholat kan bisa kapan saja kecuali jam dan hari-hari yang dilarang kan gitu. Kan bisa kapan saja. Dan sholat kan tidak harus sholat tahiyatul masjid, tidak harus sholat ba'da wajib, tidak harus sholat. Kan ada sholat apa namanya itu? Ada sholat yang kapan saja, pokoknya Anda sholat aja 2 rakaat udah. Jadi mudah-mudahan puasa itu bukan halangan bagi kenikmatan Anda, tapi itu adalah jalan yang lebih dahsyat untuk mendapatkan kenikmatan hidup gitu. Ini ada skala kecil keluarga dan masyarakat, ada skala besar negara dan rakyat itu ya. Jadi kalau dalam skala besar itu kan selalu ada rute. Ini saya diajari anak saya ya, Sabrang ya. Ada negara kuat, rakyat kuat. Itu biasanya akan melahirkan negara lemah, rakyat kuat. Kemudian melahirkan kalau negara lemah, rakyat kuat akan melahirkan rakyat kuat, negara kuat, terus lahir lagi negara lemah, rakyat lemah dan seterusnya. Jadi sebenarnya regenerasi itu satu proses yang kita betul-betul butuh waspada. Jadi kalau yang saya ingat cuman gini, pendidikan itu jangan dijadikan, disempitkan menjadi pengajaran. Jadikan yang nomor 1 uswatun hasanah. Jadi misalnya untuk supaya anak itu mau cuci piring, itu kan kita ndak kognitif toh, ayo cuci piring, ndak, tapi kita tuntun dia untuk ikut cuci piring dan seterusnya. Jadi kalau bisa ada pendidikan empiris, pendidikan amaliyah pada anak, orang tua kepada anak, amaliyah. Nah, jadi dia nanti akan menemukan sendiri ilmu dari yang dia alami itu. Nah, jadi selama ini kan kita pendidikannya terlalu kognitif, terlalu pakai narasi, kata dan susunan kalimat, tapi kurang melibatkan tangan dan kaki. Masuk pelajaran olahraga aja yang diujikan berapa panjangnya net volley misalnya, berapa diameter bola basket, masa begitu? Kan mestinya ya main basket, main volley kan begitu. Nah itu saya kira sifat-sifat kognitif itu bukan tidak penting, tapi harus kita posisikan secara tepat, dan dia sekunder sesudah yang primer adalah amaliyah atau uswatun hasanah itu gitu. Jadi memang ini tidak mudah, karena sekarang ini generasi tua sangat lemah. Maka kita khawatir nanti akan ada persentase di mana anaknya mayoritas juga akan lemah. Tapi nanti ada lahir minoritas di antara anak lemah ini, anak-anak yang sangat kuat malahan. Itu hukum alam, itu hukumnya Allah. Jadi misalnya di Jogja itu ada kelitih, Mas. Kelitih itu anak-anak SMP, SMA keluar ke jalan bawa parang, bawa celurit, bawa pedang. Siapa aja yang lewat ditebas kepalanya atau lehernya dan seterusnya. Itu kan contoh bahwa ini memang pendidikan orang tua gagal di Jogja ini. Dan itu kan aneh terjadi juga, tidak di Surabaya, tidak di Jember, tidak di Madura, tapi di Jogja yang katanya masyarakatnya lebih beradab, lebih sopan santun dan lebih halus dan seterusnya. Tapi kan terjadi di Jogja kelitih itu, tidak terjadi di tempat lain. Nah itu karena orang tua di Jogja ini rata-rata lemah untuk mendidik anaknya. Jadi anaknya itu tiap hari dididik oleh televisi, oleh medsos, oleh mall, ya, oleh ngerumpi-ngerumpi di mana-mana, dan dari situlah aspirasinya. Dan kemudian mereka pulang ke rumah, mereka meminta kepada orang tuanya untuk membelikan motor, membelikan handphone, membelikan ini. Kalau tidak marah mereka, dan orang tuanya tidak berani anaknya marah. Gitu loh. Jadi saya kira itu akan ada rute. Jadi sekarang makanya di Jogja saya pernah mengusulkan pendidikan orang tua, bukan pendidikan anak-anak. Karena orang-orang tua ini kan pendidik. Nah, pendidik ini kan harus dididik. Pendidik lebih dididik dibanding yang terdidik kan gitu. Jadi saya kira perlu ada kesadaran yang ini negara tidak bisa, Mas.
Tidak mungkin ada kurikulum Diknas atau policy kabinet atau peraturan presiden yang akan menganjurkan soal ini. Jadi sekarang orang-orang tua harus punya kesadaran masing-masing, paling jauh lewat pengajian, lewat khutbah-khutbah Jumat dan seterusnya, agar supaya orang tua itu melakukan pendidikan orang tua, yaitu punya kesiapan untuk mengakselerasi regenerasi anak-anaknya. Dan itu nomor satu adalah uswatun hasanah, karena pendidikan itu tidak sederhana seperti yang kita pikir di dalam sekolahan, Mas. Jadi saya sendiri sama anak saya juga tidak bisa kognitif sama sekali. Kalau saya itu tidak bisa menasihati anak saya sama sekali. Karena anak saya sudah punya semua itu, dan kalau saya melakukan pendidikan itu ya harus empiris, harus uswatun hasanah, dan kadang-kadang harus pakai sindiran, harus pakai percontohan atau pasemon kalau bahasa Jawanya gitu. Jadi menurut saya ini puasa ini kalau bisa orang-orang tua melakukan perenungan untuk mendidik diri mereka sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga dan seterusnya. Dan itu Anda tidak bisa menunggu kurikulum Diknas, Anda tidak bisa menunggu persekolahan. Kan tidak ada sekolah orang tua, Mas. Yang ada sekolahan anak dan anak remaja kan begitu. Nah, jadi menurut saya ada baiknya Ramadan ini Anda khusus mikir, saya kurang apa ya sebagai orang tua ya, sebagai bapak, sebagai ibu. Itu Anda introspeksi, Anda cari yang kira-kira. Terus nanti baru ngomong-ngomong sama tetangga, ngomong sama orang yang lebih punya pengetahuan dan seterusnya. Mudah-mudahan Ramadan ini bermanfaat untuk regenerasi berikutnya. Amin ya rabbal alamin.